Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Selamat datang di ibadah raya GBI Bumi Anggrek Bapak Ibu Saudara melalui live streaming. Puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita bersekutu, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Itu sebuah anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Karena itu hendaklah hati kita terus bersyukur sama Dia, sama Tuhan Raja kita. Siapa namanya Bapak Ibu Saudara? Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita satukan hati kita sama-sama. Kita datang sama Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Sebagaimana kami boleh ada hari-hari ini Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Oh terima kasih Tuhan, Kaulah gembala kami, Kau perlindungan kami, Kaulah perisai kami ya Tuhan. Biar ya Bapa dalam hidup kami ya Tuhan terus berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami tahu sukacita dan damai sejahtera yang sejati hanya datang daripada Engkau ya Tuhan. Karena itu pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang terbuka dan haus dan lapar akan Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, dekat-dekat dengan Tuhan. Tiada tujuan lain selain kami ingin berjumpa pribadi dengan Tuhan pagi hari ini. Haleluya, mari Bapak Ibu Saudara datang sama Tuhan, mari sembah, naikkan syukur kita sama Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Mari datang sama Tuhan, naikkan syukur kita sama Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Oh God, haleluya, haleluya. Terima kasih Jesus. Genap hati kita sama-sama katakan, dekat kepadamu.
sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari sembah Dia, sembah Dia. Oh, Jesus, hadir-Mu membawa sembahku. Kami bawa sembah kami memandang-Mu Tuhan. Haleluya. Sembah lebih lagi saudara. Mengejar hadirat-Mu, hadirat-Mu wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Membawa sembah, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir dalam hidup setiap kami, dalam hidup memandang wajah-Mu Tuhan. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, oh, sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, katakan memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku
lagi katakan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Sama-sama menyerukan Mazmur 91. Haleluya. Mari Bapak Saudara bersama-sama. 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Haleluya! Yes, Lord! Haleluya! Puji nama Tuhan. Kami aminkan ya Tuhan, setiap firman-Mu Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Saat ini kami bersuka cita hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Saudara. Kita mau berkata pada pagi hari ini, Dia sungguh baik atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, dengan keyakinan penuh, dengan iman, kita berkata, Dia sungguh baik dalam hidup kita. Hey. Mari sama-sama katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kemenangan. Angkat tangan kita sama-sama, pon. Dia baik bagi. Kasih jempolnya Bapak Ibu Saudara. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari sama-sama. Mereka pujian ini sama. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku.
percaya bahwa Dia sungguh baik, katakan amin. Sorakan haleluya. To you, He's so good to me, Jesus. He's so good to you and me. He's so good to you, He's so good to me, Jesus. He's so good to you. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Dia sungguh baik. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab musim selalu berganti, tapi Tuhan tetap abadi kasih-Nya buat setiap kita. Haleluya Tuhan. Yes. Kami siapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Biar hati kami siap ditabur. Sehingga benih yang Kau mau sampaikan Tuhan, firman-Mu bisa berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami sama-sama Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal dengan segenap hati kita sama-sama katakan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan
nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengajaran dan pesan firman dari Gembala pembina kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom semuanya. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom, yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi?
dan masih bersemangat beribadah secara online. Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya kembali dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Sampar dapat diartikan sebagai pandemi. Jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini. Selain itu, Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yaitu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu dengan disaksikan para muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal itu, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa Roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus?
Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu, populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 91.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi seperti pada waktu itu. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat, sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau yang dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya melihat melalui Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower ada doa yang bertalu-talu untuk pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melalui Pentakosta ketiga.
Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun. Dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saya juga percaya Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam kondisi krisis ekonomi akibat pandemi hari-hari ini, justru Tuhan menghendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, kita akan memberikan dengan ukuran ini. Katakan kita akan memberikan beras. Kita isi ini dengan beras. Setelah penuh, kita tekan. Digoncang-goncang. Permukaannya turun enggak? Turun. Tambah lagi berasnya. Tekan lagi. Digoncang-goncang. Masih turun, tambahi lagi beras. Digoncang-goncang, ditekan. Kalau sudah tidak turun lagi, masih ditambah ini. Tambah sampai tumpah-tumpah keluar. Dan itulah yang akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini berarti kalau kita memberikan dengan ukuran ini, Tuhan akan memberikan kepada kita mungkin 100 kali lipat dari ini. Katakan amin. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka berdoa. Mereka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya.
Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang percaya? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Saya teringat kesaksian yang pernah saya dengar dari Gus Dur. Beliau pernah berkata, orang Kristen itu jangan ditekan-tekan. Sebab kalau ditekan, mereka akan meledak. Justru kalau dibiarkan dalam zona nyaman, mereka tidak akan berkembang. Karena itu, Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya itu terjadi di antara orang-orang percaya. Supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Saya percaya melalui masa pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak nyaman. Banyak mengalami tekanan-tekanan. Ada yang mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal. Tetapi justru ini akan mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir dalam era Pentakosta ketiga ini. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Melalui semuanya ini, mari kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Taruh tangan di dada kita kepada saya. Kepada saya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya. Jadi, mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja. Tapi sekarang mereka termasuk kita juga
pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat, di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa. Pada waktu awal pelayanan saya pernah mengalami apa yang disebut dengan perubahan paradigma dalam pelayanan. Jadi pengertian orang-orang Kristen pada waktu itu adalah kalau beribadah hari Minggu harus di gedung gereja. Ibadah di tempat-tempat selain gedung gereja dianggap haram. Pengalaman gereja kita di Bandung bisa saya katakan sebagai pengalaman yang unik. Pernah dalam kurun waktu 1 tahun, setiap minggu kita harus pindah tempat ibadah. Dan setelah berjalan 1 tahun, kita tidak mendapat tempat kebaktian lagi. Kecuali satu, yaitu sebuah nightclub yang bernama Paramount. Ini pasti tempat haram. Tapi justru Tuhan hanya sediakan tempat ini. Dan Tuhan hanya berkata kepada saya, apa yang aku katakan halal, jangan kamu berkata haram. Di tengah kecaman yang cukup banyak, kita berbakti di tempat itu justru sampai 3 tahun. Dan melalui tempat yang haram tadi, kita menuai jiwa-jiwa yang dianggap haram juga. Mereka yang tadinya mau ke nightclub, istilah mereka kesasar ke gereja dan bertobat. Tidak sedikit dari mereka yang sekarang ini menjadi pelayan Tuhan. Wow! Melalui peristiwa ini, kita diberikan pengertian bahwa bagi Tuhan tidak masalah tempat yang akan kita pakai untuk beribadah. Meskipun itu bukan gedung gereja. Dan mungkin di tempat yang haram. Kalau kita tidak peka terhadap kehendak Tuhan, tempat kebaktian untuk jiwa-jiwa yang bertobat pada waktu itu tidak akan mencukupi kalau hanya di gedung gereja saja. Karena waktu itu sedang terjadi penuaian jiwa yang besar di Indonesia. Selain itu, orang-orang yang mau ke gereja untuk pertama kali, karena bukan di gedung gereja, menjadi lebih mudah. Jadi itu cara Tuhan untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Hari-hari ini, untuk memasuki penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang kita sebutkan dengan Pentakosta ketiga. Saya percaya Pentakosta ketiga bisa disebutkan sebagai perubahan paradigma dalam pelayanan. Terus terang, sampai dengan hari ini, banyak orang-orang yang belum mengerti tentang Pentakosta ketiga ini. Memang tidak mudah untuk mengerti.
tentang perubahan paradigma dalam pelayanan. Tetapi saya percaya bahwa pada akhirnya kita semua akan melihat bahwa dengan adanya Pentakosta ketiga ini akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Angkat tangan saudara. Saya berdoa buat saudara. Uliyalah basyarakat mata karawala. Rala bara 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 bara. Oh rala bara 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 bara. Oh rala bara bara bara. Oh Tuhan, hamba berdoa buat umat-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah mereka boleh mengerti tentang perubahan paradigma hari-hari ini Tuhan melalui Pentakosta ketiga. Bapa, pakai kami semua ya Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan, curahkan pengurapan saat ini kepada kami. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, ya Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa, upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau menuntun, Engkau membela, Engkau melindungi, Engkau menyembuhkan kami. Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus. Dan Tuhan berkata, kita harus makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini. Lihat. Kalau saudara diingatkan ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan. Mari katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Katakan, ampuni, ampuni. Ampuni, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni hamba-Mu. Ampuni kami semua. Bapa, terima kasih. Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun padamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ya Aba. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita masuk dalam perjamuan kudus dengan mengangkat tangan kita dengan roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapan syukur dengan suara. Jangan diam, katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, makasih. Oh, rala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Dalam seluruh hidup kami, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik ya Abba, Engkau sungguh baik. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Dengan roh yang menyala-nyala, kita deklarasikan pengertian Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru di tahun ini. Saya harap semuanya penuh sukacita dan semangat memasuki bulan yang baru. Terima kasih telah mengikuti ibadah live streaming GBI Bumi Anggrek. Saya Vio, berikut pengumuman sepekan.
Minggu 11 Juli 2021, ibadah live streaming via YouTube channel GBI Bumi Anggrek jam 9 pagi. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Leo Sitinjang. Ibadah sekolah minggu via Google Meet setiap minggu jam 11 siang. Link akan dikirimkan ke grup WhatsApp Parents Kids GBI Bumi Anggrek. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti doa puasa setiap hari Selasa jam 10 pagi dan doa bersama setiap hari Sabtu jam setengah 8 malam melalui Google Meet. Link akan dikirimkan melalui grup WhatsApp GBI Bumi Anggrek. Kami menghimbau kepada seluruh keluarga untuk serentak mengadakan mesbah doa setiap hari jam 9 malam dilakukan di rumah masing-masing bersama seluruh keluarga Anda. Persembahan persepuluhan, persembahan kolekte, dan ucapan syukur dapat diberikan secara transfer melalui rekening GBI Bumi Anggrek yang tertera di bawah ini, atau scan QR Code di atas ini, melalui dompet virtual atau mobile banking yang mendukung platform QR Code. Memasuki Pentakosta ketiga dan era digital, gereja mengundang seluruh jemaat, pengerja, keluarga, kul, bidang, dan lain-lain untuk membuat konten rohani sesuai talenta yang akan ditayangkan pada setiap ibadah-ibadah live streaming. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani Tuhan, telah dibuka pendaftaran untuk pelayanan via digital seperti ibadah live streaming, konten kreatif, saat teduh, dan lain-lain, yaitu sebagai LCD operator, fotografer, kameramen, stage manager, dan soundman. Untuk pendaftaran atau informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Saudara Doni atau Saudari Helen. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat dan pengerja untuk tetap mengikuti protokol kesehatan 6M, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan mempersiapkan diri untuk divaksin. Demikian pengumuman sepekan, mewakili gembala dan seluruh pengerja mengucapkan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kuatku dan bagianku selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita akan naikkan doa syafaat kita. Haleluya. Bapak, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Biar pada ibadah kami di pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan syafaat kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Bangsa negara di mana kami boleh berdiri Tuhan, kami boleh lahir Tuhan di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa, kami satukan hati kami dan kami sepakat sama-sama Tuhan. Bapa, bukakan tingkap surga ya Tuhan. Berkatilah bangsa Indonesia Tuhan. Dari timur, barat, utara, selatan Tuhan, setiap sudut dalam pulau-pulau bangsa Indonesia Tuhan, kami percaya kasih-Mu mengalir Bapa, terobosan terjadi, damai-Mu ya Tuhan mengalir untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintahan yang Tuhan boleh izinkan memimpinnya Tuhan negara bangsa kami Tuhan. Berkati presiden, wakil presiden, kabinet Tuhan, kepala daerah dan sampai ya Tuhan kota dan kabupaten ya Tuhan, di mana Tuhan boleh pilih setiap pemimpin-pemimpin Tuhan untuk memimpin ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, perkuat tangan kaki mereka Tuhan, biar keadilan dan juga Tuhan roh takut akan Tuhan mengalir buat pemimpin-pemimpin di dalam pemerintahan yang ada ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan, biar kuasa-Mu yang mengalir Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Indonesia ada dalam tangan-Mu Tuhan. Damai sejahtera ada mengalir luar biasa Tuhan bagi bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan. Oh barala, kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo beserta keempat wakil Tuhan. Oh berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang boleh memimpin gereja ini Bapak GBI Gatot Subroto ya Tuhan, dan setiap gembala rayon ya Tuhan beserta kewakilnya Tuhan, kami percaya ada di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan setiap program yang mau dikerjakan Bapak dalam hal banyak pelayanannya Tuhan yang boleh
Tuhan izinkan kami percaya Tuhan ada perkara-perkara yang dahsyat, yang heran ya Tuhan. Tuhan akan berkati pelayanannya Tuhan, gereja ini mau sampai kepada kemuliaan lainnya Tuhan. Kami percaya kami membawa jemaat-Mu Tuhan lebih lagi di dalam Tuhan. Kami juga berdoa terkhusus Tuhan untuk gembala kami Tuhan, yang boleh mengarahkan kami, memimpin kami di GBI Bumi Anggrek, Bapak Pendeta Irwan Ambarita. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu mengalir buat hamba-Mu ya Tuhan. Berkatilah pelayanan hamba-Mu untuk manapun berada. Kami percaya Tuhan perkara-perkara yang dahsyat, yang heran Tuhan boleh izinkan dalam pelayanan ya Tuhan. Berdoa buat keluarganya Tuhan, biar damai sejahtera sukacita mengalir ya Tuhan dalam keluarga hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau akan lebih dahsyat lagi ya Tuhan bekerja Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga banyak jemaat Tuhan, bahkan jiwa-jiwa ya Tuhan yang di luar sana Bapak boleh mengenal Tuhan melalui pelayanan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga Tuhan buat ibadah ini Tuhan, yang untuk ke depan hari ini Tuhan, biar ya Tuhan tambah-tambahkan lebih lagi Tuhan dalam setiap pelayanan live streaming ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar ini menjadi berkat Tuhan. Dimanapun ya Bapak, setiap perangkat-perangkat yang ada yang boleh kami gunakan ya Tuhan, biar ya Tuhan yang bantu Tuhan, Tuhan tolong supaya segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik Tuhan, sehingga banyak orang-orang yang di luar sana Tuhan akan mendengar berita firman Tuhan dan memuji menyembah bersama-sama dengan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami naikkan syukur kami syafaat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan persembahan dengan cara transfer di rekening di bawah ini, dan juga bisa menggunakan via QR code di sebelah kiri atas saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan kita saat ini sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita sama-sama akan menyerukan DNA GBI Bumi Anggrek. Mari sama-sama. Haleluya. 3, 2, 1. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian dan penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. GBI Bumi Anggrek bagi kemuliaan nama Tuhan, 50 kul 1000 jiwa. Tuhan tambahkan kapasitas bagi pengerja dan jemaatnya. Tuhan tambahkan kapasitas ruang ibadahnya. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan, Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi katakan, semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari, angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.